BMKG Stasiun Jambi minta masyarakat Muaro Jambi untuk waspada bencana hidrometeorologi. Pelaku penikaman di Pasar Angso Duo serahkan diri ke pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Jambi hari ini, edisi Rabu 15 Oktober 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati Dewi dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, musim penghujan mulai berlangsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kecamatan di wilayah pesisir diminta tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi basah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memprediksi bahwa musim penghujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dimulai dari bulan Oktober hingga puncaknya terjadi di bulan Desember. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang sangat tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Amri Juhardi mengatakan, pengalaman bencana hidrometeorologi di tahun sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa kecamatan pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rentan terkena dampak bencana. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Sadu, Berbak, Mendahara, Dipah Panjang, Kuala Jambi, dan Muaro Sabak Timur. Angin kencang dan banjir telah melanda beberapa kecamatan tersebut, menyebabkan kerusakan dan gangguan bagi masyarakat. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi bencana tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan pos pemantau banjir di Kecamatan Berbak. Kecamatan ini menjadi langganan banjir yang disebabkan oleh pertemuan air dari hulu ke hilir di simpang Sungai Batanghari. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajak masyarakat untuk selalu memantau informasi terbaru tentang cuaca dan potensi bencana melalui sumber-sumber resmi. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari BMKG Jambi bahwa untuk kondisi curah hujan itu diupdate setiap hari rutin sampai pada kami. Ini juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, baik itu melalui surat, kemudian juga melalui informasi di WA group. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana dan mengurangi resiko dampak yang ditimbulkan. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu memasuki musim hujan, BPBD Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana hidrometeorologi. Dari hasil pemetaan tersebut ditemukan puluhan desa yang masuk dalam kategori rawan terjadinya bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Hingga bulan Oktober, wilayah Kabupaten Muaro Jambi masih diprediksi berada pada musim hujan. Untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi melakukan mitigasi melalui pemetaan daerah rawan bencana, seperti banjir, angin kencang atau puting beliung dan tanah longsor. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 6 kecamatan yang tersebar di 70 desa rawan terjadinya banjir luapan Sungai Batanghari. 6 kecamatan tersebut antara lain Sekernan, Jaluko, Taman Rajo, Marosebo, Kumbeh Ilir, dan Kumbeh Ulu. Daerah rawan banjir ini umumnya berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Sementara itu untuk potensi bencana angin puting beliung, BPBD menemukan sedikitnya 10 kecamatan di 72 desa yang berada dalam kategori rawan. Kecamatan tersebut meliputi Bahar Selatan, Bahar Utara, Sungai Bahar, Jaluko,
Kumpeh Ilir, Kumpeh Ulu, Marosebo, Sekernan, Sungai Gelam, dan Taman Rajo. Masyarakat diminta untuk selalu waspada mengingat angin puting beliung tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus menjelaskan, selain banjir dan puting beliung, juga terdapat wilayah yang rawan longsor. Berdasarkan pemetaan bersama pihak kecamatan dan stakeholder terkait, terdapat 4 kecamatan di 5 desa yang termasuk dalam zona rawan longsor. Daerah rawan tersebut umumnya berada di dataran tinggi serta di sepanjang tepian Sungai Batanghari. Biasanya pada awal siaga 3 itu ada beberapa desa yang telah terdampak banjir. Biasanya di siaga 3 udah ada di desa di Kecamatan Kumpit, terutama di desa Rondang dan Rantau Panjang, dan Kecamatan Tamarajo di daerah Manis Mato dan Sekumbu. Pemetaan daerah rawan ini dilakukan untuk meminimalisir dampak dan korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi selama musim hujan berlangsung. Setiap desa yang masuk dalam zona merah diminta untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi puncak musim hujan di Kabupaten Muaro Jambi akan terjadi pada bulan November dengan intensitas curah hujan sedang hingga lebat. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi wilayah Kabupaten Muaro Jambi akan diguyur hujan hingga 1 dasarian ke depan. Potensi hujan diperkirakan terus berlangsung hingga mencapai puncak musim hujan pada bulan November mendatang. Koordinator Data dan Informasi BMKG Sri Utami Widyastuti mengatakan, intensitas curah hujan pada puncak musim hujan diperkirakan meningkat hingga mencapai 150 mm dari biasanya hanya berkisar 50 hingga 100 mm. Peningkatan curah hujan ini dipengaruhi oleh pergerakan dan pertemuan angin di sekitar Sumatera yang menyebabkan pembentukan awan hujan secara intensif. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, khususnya yang berada di daerah rawan banjir seperti dataran rendah dan sepanjang aliran Sungai Batanghari. Sedangkan warga di daerah dataran tinggi diminta untuk mengantisipasi potensi longsor akibat tingginya intensitas curah hujan. Prediksi puncak musim hujannya itu ada di bulan November. Bulan November. Ya. Biasanya kalau di puncak musim hujan itu lebih besar dari biasanya ya, bahkan mungkin bisa sampai 150 mm. Pada puncak musim hujan, durasi hujan diprediksi akan berlangsung lebih lama. Untuk hujan berintensitas lebat dapat terjadi selama 1 jam, sedangkan hujan berintensitas sedang dapat berlangsung lebih dari 1 jam. Hujan juga berpotensi terjadi pada pagi, sore, hingga malam hari. Dengan kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG agar dapat melakukan langkah antisipatif terhadap potensi bencana. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kasus TBC di Kabupaten Bungo hingga saat ini telah mencapai 363 kasus. Sebagai upaya untuk mendeteksi TBC agar bisa segera ditindaklanjuti, warga diminta memanfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin. Amsol, silakan dengan laporan Anda. Januari lalu ini masih berada pada angka 70 kasus dan hingga saat ini telah mengalami peningkatan dan mencapai 363 kasus. Dan jika dipresentasikan bahwa kasus TBC yang ada di Kabupaten Bungo ini telah mencapai 34,27% dari total target untuk penemuan kasus yakni 1059 pada tahun 2025 ini. Sejumlah upaya terus dilakukan agar bisa mengeliminasi kasus TBC yang ada di Kabupaten Bungo. Salah satunya dengan memperkuat sinergi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan bersama 19 puskesmas dan klinik yang ada agar dapat mendeteksi warga yang terindikasi TBC agar kasus ini tidak semakin meluas dan warga yang terindikasi tersebut bisa segera ditangani dan terbebas dari TBC.
Sementara itu, Saudara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, Rahmat Fitri menyebutkan untuk tingkat keberhasilan pengobatan kasus TBC di Kabupaten Bungo saat ini telah mencapai 80,6%. Pengobatan ini tidak hanya dilakukan kepada para penderita TBC saja, namun juga ada anggota keluarga lainnya yang dapat berpotensi tertular penyakit TBC ini. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo juga memberikan terapi pencegahan TBC atau TPT dengan mewajibkan untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Hal ini dilakukan tidak hanya dalam sisi pengobatan saja, namun juga dapat mencegah meluasnya kasus TBC yang ada di Kabupaten Bungo. Untuk mendeteksi dini sejumlah penyakit termasuk TBC, masyarakat juga diminta agar dapat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Hal ini menjadi screening awal sehingga jika ditemukan penyakit termasuk TBC dapat segera ditindaklanjuti dan dapat segera ditangani. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo juga rutin untuk mengajak masyarakat agar dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti dengan istirahat yang cukup, olahraga teratur, selanjutnya juga menjaga kebersihan dan sirkulasi udara yang ada di rumah, menggunakan masker saat batuk atau bersin. Selanjutnya juga mendapatkan vaksin BCG dan menghindari secara langsung kontak dengan para penderita TBC. Diharapkan dengan sinergi yang kuat antara seluruh pihak dan kesadaran aktif masyarakat, kasus TBC yang ada di Kabupaten Bungo dapat semakin berkurang dan target eliminasi 0% kasus TBC pada tahun 2030 mendatang dapat tercapai. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Ahmad Solihin atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Saudara, sementara itu tingkatkan produksi minyak dan gas bumi, ribuan titik sumur minyak di Batanghari berpotensi dilegalkan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini, Saudara. Ya, terima kasih Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Menindaklanjuti pelegalan 45.000 potensi sumur minyak masyarakat oleh Menteri SDM, pemerintah Provinsi Jambi telah merampungkan finalisasi 11.509 data sumur minyak ilegal masyarakat yang nantinya akan dilegalkan. Pemerintah Provinsi Jambi telah merampungkan finalisasi data sumur minyak ilegal yang akan dilegalkan. Total ada 11.509 sumur yang dikelola masyarakat di 3 daerah yang akan segera dilegalisasi di bawah pengawasan pemerintah pusat. Pelegalan sumur minyak ini menyusul pelegalan 45.000 potensi sumur-sumur minyak masyarakat di 6 provinsi utama di Indonesia oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, angka tersebut merupakan data final yang akan menjadi dasar proses legalisasi. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menertibkan praktik penambangan minyak ilegal yang selama ini berjalan tanpa regulasi. Nantinya, pada pelaksanaan kegiatan operasional sumur minyak, baik dalam bentuk BUMD, koperasi, atau UMKM, akan ditunjuk oleh Kementerian SDM berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Al-Haris secara tegas meminta kepala desa dan pihak terkait untuk mengawasi dengan ketat pengelolaan sumur-sumur minyak di daerah jika nantinya sudah beroperasional. Sumur ini sesuai dengan keputusan Menteri SDM Nomor 14 2025 ini sudah harus dilegalkan. Ya, artinya adalah bagaimana tata kelolanya dari mulai sumur prosesnya
ya apakah itu UKM, apakah koperasi, kemudian juga apakah nanti UMD. Nah, ini yang perlu kita cermati dari mulai proses pengambilan minyak itu di sumur, kemudian pemisahan minyak itu, pemurniannya, sampai kepada Pertamina yang membeli minyak itu. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jambi, legalisasi sumur minyak terbanyak berada di Kabupaten Batanghari dengan jumlah 9.885. Kemudian Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 1.336. Lalu Kabupaten Serolangun 288 sumur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sumur minyak rakyat di Kabupaten Batanghari berpotensi akan dilegalkan. Namun dalam pengelolaannya diharuskan berkelompok dan memiliki badan hukum serta tidak diperbolehkan secara perorangan. Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Terkait hal tersebut, maka akan terdapat potensi 9.885 titik sumur minyak masyarakat yang berpotensi akan dilegalkan. Penjabat sementara Sekretaris Daerah Batanghari, Mula Perambe mengatakan, data jumlah sumur ini merupakan hasil dari inventarisasi dan akan diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan apakah memenuhi standar kelayakan dalam pengelolaannya. Nantinya, sistem pengelola sumur minyak ini harus dilakukan secara kelompok melalui kerjasama dengan BUMD, koperasi, dan UMKM. Yang kesimpulannya bahwa masyarakat sudah mengajukan titik-titik koordinat sumur, inventarisasi sumur yang ada di Kabupaten Batanghari. Jumlahnya ada 9.885 titik sumur. Nah, inilah nanti yang mudah-mudahan bisa diverifikasi atau dilegalkan oleh Kementerian SDM. Sementara itu, dari jumlah titik sumur minyak rakyat yang sudah diinventarisir, mayoritas terdapat di Kecamatan Bajubang dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Batin 24 serta Muara Tembesi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, akses jalan di kawasan Pasar Handil Kota Jambi ditutup karena pekerjaan perbaikan drainase. Ini menjadi keluhan pedagang, salah satunya jasa pembuatan plat nomor kendaraan yang mengaku omsetnya turun drastis. Penutupan jalan di sepanjang Pasar Handil yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir membuat aktivitas pedagang di sekitar lokasi terganggu. Sejumlah pedagang di sekitar jalan tersebut mengalami penurunan jumlah pelanggan lantaran akses kendaraan menjadi terbatas. Hamdi, salah seorang pedagang plat nomor kendaraan yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi itu, mengaku omsetnya turun sejak jalan ditutup untuk pekerjaan perbaikan drainase. Dalam sehari dirinya bisa menerima puluhan pesanan plat nomor, namun saat ini hanya beberapa saja yang datang. Ia berharap pekerjaan perbaikan drainase bisa segera selesai agar aktivitas perdagangan di sekitar Pasar Handil bisa kembali normal, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pedagang. Asli, dampaknya nampaknya memang jelas. Kayak mana dampaknya, Pak? Penghasilan. Biasanya berapa? Biasanya kami kalau tengah hari jam 1, jam 2 itu lah dapat duit 50-60. Ini sore baru dapat. Nanti barusan ada dapat nih 25.000, 23.000 uang. Jam 3 tadi napas, tadi orang beli bahan tadi ya. Penutupan akses jalan di kawasan Pasar Handil hanya bersifat sementara, sebagai bagian dari proyek peningkatan drainase untuk mengatasi banjir musim hujan. Namun pedagang berharap pekerjaan dapat dipercepat tanpa harus mengganggu aktivitas ekonomi di kawasan padat perdagangan tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, antusiasme wajib pajak di Kota Jambi cukup tinggi dalam memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program yang digelar pemerintah Provinsi Jambi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa dikenakan denda. Sejak program pemutihan pajak kendaraan bermotor dibuka pada 19 Agustus lalu, antusiasme masyarakat untuk membayar pajak kendaraan terus meningkat. Ratusan wajib pajak datang setiap hari ke kantor Samsat Kota Jambi untuk memanfaatkan program penghapusan denda ini.
Masyarakat mengaku terbantu karena program ini memberikan keringanan dan kemudahan dalam melunasi kewajiban pajak yang menunggak. Terkait dengan pemutihan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini adalah merupakan hal yang cukup bagus karena ini adalah merupakan salah satu untuk membantu masyarakat yang pajaknya sudah mati jadi bisa hidup kembali. Dengan adanya pemutihan yang diprogramkan oleh pemerintah ini, saya sangat setuju sekali dan itu adalah merupakan hal yang sangat bagus gitu kan untuk bagi masyarakat, saya pikir itu kan. Kepala UPTD Samsat Kota Jambi Mustar Hadi mengatakan, program pemutihan ini menjadi momen yang tepat bagi masyarakat untuk memperbarui kepatuhan pajak. Pemerintah juga telah memperluas layanan melalui sistem digital dan Samsat keliling untuk memudahkan pembayaran hingga ke wilayah terpencil. Ya, kita mengharapkan pemutihan yang diberikan oleh Pak Gubernur Jambi terhadap seluruh masyarakat Provinsi Jambi tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 ini, kita harapkan masyarakat ini memanfaatkan betul karena momennya ini jarang, karena kendaraan yang mati pajak 2 tahun sampai 15 tahun cukup bayar pajak 2 tahun pokok saja. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Hingga 14 Oktober 2025, tercatat 28.376 wajib pajak di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi telah memanfaatkan program ini. Dari jumlah tersebut, 19.610 diantaranya merupakan kendaraan roda 2 dan 6.755 merupakan kendaraan roda 4. Total penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai 24.937.584.800 rupiah. Sebanyak 66% dari jumlah tersebut akan menjadi pendapatan bagi pemerintah kabupaten dan kota. Dengan tingginya partisipasi masyarakat, program pemutihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah untuk pembangunan Provinsi Jambi. Aryo Furi, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar, harga cabai merah di Kerinci naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh kembali melonjak tajam setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan harga. Kenaikan ini disebabkan minimnya pasokan akibat cuaca hujan yang masih sering terjadi di sejumlah wilayah. Harga kebutuhan pokok terutama cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh kembali naik drastis. Setelah sebelumnya sempat turun, kini harga cabai merah kembali meroket dan berdampak pada penurunan aktivitas jual beli di pasar. Salah seorang pedagang Kadafi mengatakan, saat ini harga cabai merah dijual pada kisaran Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah masih berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Kalau hari ini naik dari kemarin 5.000, dari kemarin 65.000, hari ini 70.000. Kalau bawang merah? Bawang merah masih normal, harganya 24. Bawang putih deh? Bawang putih 40.000. Oh, pastilah ada dampaknya ya. Soalnya biasanya kalau lakunya biasanya 30 kilo atau 40 kilo sehari kan. Karena naik nih orang belanjanya pun enggak sebanyak seperti biasa kan. Biasa yang ambil sekilo, setengah kilo. Hal senada juga disampaikan pedagang lain, Fitri Wahyuni. Dirinya menjelaskan, kenaikan harga cabai merah telah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Namun untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah masih terbilang stabil, yakni dijual sekitar Rp24.000 per kilogram. Saat ini kenaikan harga cabai, Bang. Cabai sekarang sekilonya sekitaran 68.
68 ya? 68 sekilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kalau kemarin tuh hari Minggu bisa 60. Kalau untuk bawang merah? Kalau bawang merah sekarang masih biasa, masih 28, tergantung modal dah. Para pedagang berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menjaga kestabilan harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajure. Karena kenaikan harga cabai merah ini telah menurunkan daya beli masyarakat hingga 40%. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga cabai merah di Kabupaten Kerinci terus merangkak naik dan menjadi salah satu pemicu terbesar lonjakan inflasi daerah. Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kerinci melaksanakan operasi pasar di sejumlah titik. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di Kabupaten Kerinci pada bulan September 2025 mencapai 5,9%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Jambi. Komoditas cabai merah tercatat sebagai penyumbang utama terhadap kenaikan inflasi di daerah ini. Di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Hiang dan Pasar Senen Siula, harga cabai merah saat ini menembus harga Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat mulai menurun. Sementara pedagang juga kesulitan mendapat pasokan dari petani. Kenaikan harga cabai merah juga mendorong inflasi bulanan di Kabupaten Kerinci. Selain cabai merah, sejumlah komoditas pangan lainnya seperti beras dan bawang merah ikut mengalami penyesuaian harga. Untuk menekan tekanan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Kerinci melakukan operasi pasar di sejumlah titik strategis. Dalam operasi pasar tersebut, berbagai komoditas pokok seperti beras, cabai merah, dan minyak goreng dijual dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Kita mencoba operasi pasar, meninjau langsung bagaimana kondisi di pasar. Ya. Artinya kita sudah melakukan langkah-langkah konkret. Mau namun demikian nanti kita juga tidak bisa terlalu turun, kita melihat perkembangan psikologis dari pasar itu sendiri. Kami sudah bekerjasama sama juga dengan Bulog selaku pelakunya di pasar ini untuk melakukan intervensi terutama di harga ya. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci bekerja sama dengan Perum Bulog dan sejumlah daerah penghasil cabai lainnya untuk menjaga ketersediaan stok dan memperlancar distribusi pangan. Langkah ini diharapkan dapat menekan kenaikan harga cabai merah serta mempertahankan stabilitas ekonomi daerah di tengah musim hujan yang masih berlangsung. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Maraknya investasi bodong menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih bijak berinvestasi. Pemerintah terus mendorong pembelian obligasi negara retail sebagai pilihan investasi resmi yang aman dan menguntungkan. Minat masyarakat untuk berinvestasi secara aman masih terbilang rendah. Banyak yang masih tergiur keuntungan cepat tanpa memperhatikan resiko sehingga tak sedikit yang terjerat investasi bodong atau gagal bayar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi mengenai produk investasi yang aman dan resmi. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan literasi keuangan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Satu di antaranya melalui sosialisasi obligasi negara retail atau ORI yang digelar Direktorat Surat Untung Negara bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi ini mendapat antusias tinggi dari peserta, terutama generasi muda yang mulai sadar pentingnya mengelola keuangan sejak dini. Melalui sosialisasi ini, peserta dikenalkan dengan obligasi negara retail seri ORI 028T3 dan ORI 028T6, sebuah instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah dengan penawaran keuntungan tetap setiap bulan dan resiko rendah. ORI 028T3 memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 5,35% per tahun. Sedangkan ORI 028T6 berjangka waktu 6 tahun dengan kupon 5,65% per tahun. Penawaran dua seri ini dibuka sejak 29 September hingga 23 Oktober 2025 melalui mitra distribusi secara online. Dengan investasi mulai dari Rp1 juta, ORI dinilai aman, terjangkau, dan memberikan kontribusi langsung untuk pembangunan nasional. Meski begitu, investor tetap perlu bijak dalam mengelola risiko pasar, dengan menahan investasi hingga jatuh tempo. Risiko kerugian dapat dihindari dan keuntungan tetap terjamin.
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata menegaskan bahwa investasi melalui obligasi negara retail bukan hanya untuk keuntungan pribadi, namun juga bentuk partisipasi warga negara dalam pembiayaan pembangunan. Kegiatan hari ini memang sebetulnya untuk sosialisasi mengenai obligasi retail kita ya, yang dari Kementerian Keuangan, dan ini sangat penting buat kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari obligasi retail itu, baik kepada individunya tersebut maupun juga kepada negara kita lah. Dan saya rasa kita sangat bersyukur ya, alhamdulillah, bahwa Jambi menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk dilakukan sosialisasi mengenai obligasi retail ini, yang dapat dikatakan ini merupakan satu bukti bahwa kita merupakan salah satu wilayah yang potensial. Melalui edukasi dan sosialisasi seperti ini, pemerintah berharap masyarakat Jambi, terutama kaum muda, dapat lebih melek investasi dan memilih produk yang aman serta menguntungkan. Alza Yasir, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya. Program Magang Nasional Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah nyata menjawab kebutuhan lapangan kerja masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi siap mendukung program ini untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja muda. Guna menjawab kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Magang Nasional. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk terjun langsung ke dunia kerja sekaligus meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja muda Indonesia sebelum benar-benar terjun di dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran terdidik di Indonesia mencapai 7,5 juta orang. Sebagian besar berusia antara 20 hingga 29 tahun. Untuk menjawab kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Magang Nasional PMN yang dikoordinasikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini mendapat sambutan positif dari berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang siap berkolaborasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja muda. Pada tahap pertama, program ini menargetkan sekitar 20.000 peserta dan akan ditingkatkan hingga 100.000 peserta pada gelombang berikutnya. Peserta akan menjalani magang selama 6 bulan di berbagai sektor industri, BUMN, dan instansi pemerintah. Peserta akan mendapatkan uang saku setara upah minimum provinsi, sertifikat kompetensi, serta peluang untuk direkrut secara tetap oleh mitra penyelenggara. Sejumlah perusahaan swasta dan BUMN sudah terdaftar sebagai mitra penyelenggara yang akan membimbing peserta dalam berbagai bidang. Jadi pada kesempatan ini kami mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang di Jambi, karena peserta magang ini diutamakan adalah warga negara Indonesia dengan dibuktikan dengan KTP nantinya. Itu kepada lulusan D3 dan S1 yang 1 tahun, minimal 1 tahun ya, bukan wisuda yang bulan kemarin, itu bisa untuk mengikuti ini. Ya. Bisa mencari informasinya ke aplikasi Siap Kerja Kementerian Transmigrasi, di situ tenaga kerja, di situ nanti informasi-informasi tata cara pendaftaran terus ke perusahaan-perusahaannya. Melalui program Magang Nasional, pemerintah berharap terjadi penyerapan tenaga kerja baru yang lebih besar serta meningkatkan akses dan peluang kerja, sekaligus mengurangi angka pengangguran terdidik di tanah air terutama di Provinsi Jambi. Cynthia Furi, TVRI Jambi melaporkan. Tingkatkan situasi Kamtibmas, jam malam di Kota Jambi kembali diberlakukan. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pemerintah Kota Jambi memberikan izin bagi truk pengangkut material pasir dan kerikil
untuk mengisi bahan bakar solar di SPBU dalam kota. Namun, truk tersebut akan didata terlebih dahulu dan diberikan stiker khusus. Pemerintah Kota Jambi akan memberlakukan kebijakan pemberian stiker khusus untuk mengisi bahan bakar solar di SPBU dalam kota, khusus untuk truk pengangkut material kerikil dan pasir. Kebijakan ini dilakukan untuk menjawab keluhan para sopir truk material yang selama ini terkendala saat akan mengisi BBM solar di SPBU dalam Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, kebijakan ini menjadi solusi antara pembatasan kendaraan bertonase besar dan kebutuhan aktivitas ekonomi lokal. Menurutnya, tidak semua truk roda 6 perlu dilarang mengisi BBM solar di wilayah perkotaan, karena sebagian besar merupakan truk material lokal yang mendukung proyek pembangunan di dalam kota. Stiker khusus tersebut akan dipasang pada badan kendaraan sebagai tanda identifikasi resmi. Dengan adanya stiker ini, petugas SPBU dapat memilah truk yang diizinkan mengisi BBM solar di dalam kota. Kita juga ada saudara-saudara kita yang mengangkut material. Ini juga sedang kita data jumlah kendaraannya. Nanti akan diberi stiker untuk kendaraan yang seperti ini kita kategorikan juga esensial dalam konteks pembangunan. Dan mungkin juga orang angkut pasir, habis minyak kan bangunnya kan di kota. Maka ini sedang kita data. Kenapa kita harus data? Karena juga ada laporan masyarakat, kelansir itu salah satunya juga jenis mobilnya macam-macam. Saat ini tidak ada lagi antrean panjang di sejumlah SPBU yang berada di pusat kota. Mereka akan tetap mematuhi aturan Wali Kota Jambi, termasuk pemberlakuan yang akan diterapkan pada truk angkutan material, namun masih menunggu surat edaran. Kita arahin, kita beritahu dulu karena suratnya memang hari ini baru turun. Tentunya kita juga tetap tidak isi, tapi kita arahin ke pom-pom memang yang dikhususkan untuk roda 6 tersebut. Saat ini pemerintah Kota Jambi bersama Dinas Perhubungan tengah melakukan pendataan untuk menentukan kendaraan yang layak untuk mendapatkan stiker tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan kebijakan tepat sasaran. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sidang lanjutan dugaan suap RAPBD Jambi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. KPK menghadirkan 3 saksi terkait keterlibatan terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 hingga 2019. Sidang lanjutan kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi dengan terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 hingga 2019 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 3 orang saksi yang dinilai penting untuk pembuktian peran terdakwa. Ketiga saksi tersebut masing-masing adalah Musa Karim, pihak rekanan atau kontraktor, Elvi Noviansah, mantan sekretaris Dewan, serta Peri Hardian, staf dari almarhum Iim. Jaksa KPK Hidayat menjelaskan, keterangan dari para saksi tersebut semakin menguatkan unsur suap yang menjerat terdakwa Sulianti. Salah satu saksi dari pihak rekanan mengaku pernah menyuplai dana untuk keperluan uang ketok palu RAPBD dengan nilai mencapai 2,6 miliar rupiah. Saat ini pihak rekanan tersebut telah menjalani hukuman penjara dalam perkara terpisah. Hari ini agenda sidang masih beberapa saksi-saksi yang bisa hadir hanya 3 orang, yaitu Pak Musa Karim, kemudian ada Pak Ferry Aswani dan Ibu Emi Noviansah. Ya. Dari keterangan saksi ini seperti apa, Bang? Baik, pada pokoknya mereka bertiga saksi-saksi itu sangat mendukung untuk pembuktian dakwaan kami dalam perkara ini. Masih ada saksi yang akan dihadirkan? Ada, kami minta waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi-saksi yang lain. Sidang dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan 5 orang saksi lainnya yang terdiri dari pihak rekanan dan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Aksi penikaman terjadi di Pasar Angso 2 Jambi pada Selasa kemarin. Korban yang diketahui warga Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi ini meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Aksi penikaman terjadi di Pasar Angso 2 Jambi pada Selasa dini hari kemarin.
Korban yang diketahui bernama Tuhono, warga Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Beginilah video amatir milik warga saat korban dievakuasi. Korban mengalami sejumlah luka tusuk di bagian wajah dan dada setelah terlibat adu mulut dengan pelaku bernama Yasmin yang juga warga Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Sebelumnya, suasana pasar sempat panik saat warga menemukan korban tergeletak tak sadarkan diri dengan sebilah pisau masih menancap di dada. Setelah kejadian itu, pelaku Yasmin akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah diantar keluarganya ke Polresta Jambi. Petugas unit reskrim Polsek Telanai kemudian menjemput pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar, membenarkan penyerahan diri pelaku dan menegaskan saat ini yang bersangkutan masih dalam proses penyelidikan. Terkait pembunuhan yang di Angsur 2 ini, tadi saya mendapatkan laporan dari Kasat Reskrim bahwasanya pelakunya sudah ditemukannya, sudah ditangkap ya. Motifnya apa, Pak? Untuk sementara motifnya nanti saya cek kembali. Ya, maaf, saya belum dalam nanti saling kenal ya. Sama-sama pedagang. Jadi pelaku sudah dibawa oleh anggota kita, Pak. Pak, korban itu meninggal di TKP atau di rumah sakit, Pak? Di rumah sakit. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Jambi, namun nyawanya tak dapat diselamatkan akibat luka tusuk yang parah di bagian dada dan wajah. Saat ini pelaku Yasmin telah diamankan di Mapolsek Telanai untuk diproses secara hukum dan dimintai keterangan terkait motif serta kronologi lengkap peristiwa penikaman tersebut. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, aksi kenakalan remaja dan geng motor di Kota Jambi kian meresahkan warga. Pemerintah Kota Jambi kembali berlakukan aturan jam malam bagi anak dan remaja. Aksi kenakalan remaja dan geng motor di Kota Jambi semakin marak hingga meresahkan warga. Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah tegas dengan memberlakukan jam malam pada anak dan remaja. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari potensi kenakalan dan aktivitas kriminal. Di antaranya konvoi geng motor, balap liar, serta pergaulan bebas yang sering terjadi pada malam hari. Anak atau remaja yang masih berusia di bawah 17 tahun dilarang berkeliaran pada malam hari di atas pukul 22 waktu Indonesia Barat, kecuali dalam kondisi mendesak dan harus didampingi oleh orang tua saat bepergian. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan tokoh masyarakat, Lembaga Adat Melayu Jambi, serta tokoh agama untuk pembinaan dan patroli bersama di wilayah rawan. Karena itu dalam instruksi wali kota yang akan kami terbitkan hari ini saya tanda tangani, besok sosialisasi sekaligus langsung dilakukan operasi. Yang pertama kita berlakukan jam malam untuk anak di bawah usia 17 tahun, yaitu maksimal sampai 10 malam, pagi sampai jam 4.30, kecuali ada urusan mendesak, misalnya dia sakit atau didampingi orang tuanya. Pemerintah Kota Jambi berharap pemberlakuan jam malam ini dapat menjadi langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta membentuk karakter generasi muda yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Harimau Benggala Putih dan singa Afrika hadir meramaikan koleksi satwa di Kebun Binatang Taman Rimba Zoo Kota Jambi. Diharapkan kehadiran dua satwa baru ini semakin meningkatkan kunjungan wisata ke Taman Rimba Jambi. Harimau Benggala Putih dan singa Afrika baru saja diresmikan sebagai koleksi satwa baru di Kebun Binatang Taman Rimba Zoo Kota Jambi pada Rabu 15 Oktober 2025. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Rumusdar memperkenalkan asal dari kedua hewan tersebut, yaitu Aden, harimau Benggala Putih jantan berumur 1,8 tahun berasal dari Lembang Park Zoo Bandung yang datang pada tanggal 30 Juli 2025. Dan Pijoan, singa Afrika jantan berumur 4 tahun, berasal dari Faunaland Ancol, Jakarta, yang datang pada tanggal 12 September 2025. Pertama ada harimau Benggala jantan, umurnya 1,8 tahun. Jadi ini didapat dari Lembang Park Zoo Bandung, Jawa Barat.
Ini kita datangkan atau tidak sampai di sini pada tanggal 30 Juli 2025. Yang kedua, singa putih Afrika, jantan umur 4 tahun, ini dari Paunaland, Ancol, Jakarta, yang datang ke sini pada tanggal 12 September 2025. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan menyayangi seluruh ciptaan Tuhan. Saya pesan kepada kita semua, kepada masyarakat sekitar dan kita semua, mari kita jaga sama-sama. Melalui Pak Wakil Wali Kota, saya minta juga nanti Pak Camat, Palmera, Pak Ibu Lurah, terutama Pak RT untuk sama-sama menjaga ini, sama-sama memiliki, inilah milik kita sama-sama. Wakil Wali Kota Jambi Disa Hazra Aljosa yang turut hadir pada peresmian ini mengatakan, pemerintah Kota Jambi mengapresiasi adanya 2 satwa baru di Taman Rimba Jambi dan berharap Taman Rimba sebagai salah satu pilihan wisata dan edukasi satwa di Kota Jambi semakin ramai dikunjungi. Mudah-mudahan ini jadi wahana baru atau tempat wisata baru untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jambi ataupun juga Kota Jambi khususnya yang bisa datang lagi ke sini. Peresmian ini juga dihadiri oleh sejumlah siswa-siswi TK dan SD yang berlokasi di sekitar Taman Rimba, dengan harapan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada hewan sebagai upaya dari konservasi satwa di Provinsi Jambi. Silva Adli, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, Saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Balika Hijrati Dewi dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.